tes. Tes, tes. Tes ya. Tes ente tes. Tes ente.
Shalom. Selamat pagi. Warta Jemaat 1 Desember 2024. Atas nama Gereja PKI Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Gereja PKI Nederland saat ini maupun yang mengikuti melalui siaran online. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yohanes Linhandi dan akan diiringi permainan musik oleh Bapak Madi Kale. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu, jemaat dipersilakan berdiri dan bersama kita akan menyanyi lagu pembukaan dari Kidung Jemaat 91, 1 dan 2 Putri Sion. Jabatan kasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara sekalian, pada hari Minggu ini kita memasuki minggu-minggu Advent. Pada hari ini Minggu Advent yang pertama. Dan tema GPN untuk minggu-minggu Advent ini adalah mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus dalam kehidupan beriman. Dan subtema atau tema khotbah pada hari ini adalah Daud, putra Isai dan seorang leluhur Yesus. Mari kita menyambut, kita menyanyikan nyanyian tema dan kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 81, O Datanglah Immanuel. Umatmu Israel.
Jemaat boleh mengambil tempat. Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh kasih, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Demikian juga kami gagal untuk berbuat baik. Kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, kelemahan iman, ketidaksetiaan, ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Saudara-saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala salah dan dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, marilah kita saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain, agar kasih Kristus nyata dalam hidup kita setiap hari. Kami persilakan jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Het licht van God schijnt in het duister. Mari kita menyanyikan bersama Kidung Jemaat 85, Ku Songsong Bagaimana. Ku songsong bagaimana, ya Yesus namamu, Engkau terang buana, Kau surga hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama mendengarkan persembahan pujian
dari paduan suara dan saya berikan waktunya untuk persembahan pujian.
Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Kiranya Tuhan memberkati untuk paduan suara yang melayani. De kinderen mogen nu naar de kindernevendienst. Anak-anak boleh ke sekolah minggu. Een fijne tijd en God zegen voor de kinderen tijdens de kindernevendienst. Neem je ook het licht mee? Zodat het licht van de Heer over jullie mag schijnen. Goede dienst. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami menaikkan syukur karena pada minggu ini kami boleh memasuki minggu Advent yang pertama. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa sebagaimana kami lihat bahwa lilin Advent telah dinyalakan, satu lilin dari gelap menjadi terang. Demikianlah yang Engkau lakukan ya Tuhan. Di tengah kegelapan dunia ini, Engkau tidak membiarkan dunia ini dalam kegelapan, di dalam kerapuhan, di dalam kehancuran, tetapi Engkau memberikan keselamatanmu di dalam anakmu Yesus Kristus. Dan Engkau telah memberikan janjimu itu dari dulu dan melalui para nabi. Engkau memberitakan janjimu akan kedatangan Sang Mesias. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mencari manusia yang terhilang, agar di dalam Engkau kami menemukan kepenuhan hidup, agar di dalam Engkau kami menemukan tempat perlindungan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah Juru Selamat yang agung. Sebagaimana paduan suara menyanyikan, Engkau adalah wonderlijke redder, penyelamat yang luar biasa. Ya Tuhan, biarlah kami boleh bersama-sama renungkan firman-Mu pada minggu Advent yang pertama ini, agar kami boleh semakin disiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus yang akan kami rayakan untuk perayaan Natal ini. Tetapi juga biarlah hati kami boleh terarah kepada Kristus yang akan datang untuk kedua kalinya. Untuk itu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara kepada kami melalui Roh-Mu yang kudus. Karena tanpa Roh-Mu yang kudus, kami dapat membaca firman-Mu, tetapi tidak dapat mengertinya sebagaimana yang Engkau kehendaki. Karena itu Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Heer God, wij danken U dat U tot ons wilt spreken. Spreek tot ons door Uw Heilige Geest. Amen. Shalom. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 1 Samuel 16 ayat 4 sampai dengan 13 dan dilanjutkan dengan 1 Samuel 22 ayat 1 sampai dengan 5. Akan dibacakan dalam bahasa Indonesia, terjemahan dapat dilihat di Beamer. 1 Samuel 16 ayat 4 sampai dengan 13. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan."
Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Dilanjutkan dengan 1 Samuel 22 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarnyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Maranatha. Jemaat yang terkasih, tahukah saudara apa arti anak bawang? Anak bawang itu tidak bisa kita terjemahkan secara harafiah, bukan anak tukang bawang, tetapi satu kiasan yang artinya anak yang tidak masuk hitungan. Saya tidak tahu apakah di semua daerah di Indonesia punya kenal istilah itu. Anak itu misalnya boleh ikut bermain bersama yang lain, tapi permainannya tidak masuk hitungan. Saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil ada teman yang adiknya itu masih sangat kecil sekali dan dia tidak ngerti apa aturan permainan itu, tapi boleh ikut main, tapi hanya sebagai penggembira saja. Untuk memeriahkan suasana saja, tidak masuk hitungan. Dan biasanya itu adalah anak bungsu. Ada yang pernah dijadikan seperti itu? Nah, bagaimana jika Anda dianggap sebagai anak bawang? Bagaimana jika ayah atau ibu memperlakukan Anda seperti itu? Atau kakak Anda? Daud di dalam Alkitab mengalami hal itu. Di minggu Advent pertama ini kita mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus dalam kehidupan beriman. Sebagaimana tema GPN di 4 minggu Advent ini. Untuk itu mari kita belajar dari Daud. Di dalam kitab Lukas 3 ayat 31 sampai 32, di sana kita membaca silsilah Yesus. Silsilah yang panjang sekali, dan di tengah-tengah kita membaca Yesus adalah anak Daud, putra Isai. Jadi itulah dua kakek moyang Yesus, Daud dan Isai. Kita membaca bahwa Nabi Samuel mengunjungi Isai dan keluarganya. Samuel berkata kepada Isai,
Aku akan mengadakan upacara pengorbanan. Aku minta engkau dan semua putramu hadir. Semua. Namun apa yang dilakukan Isai? 7 putranya itu dia panggil untuk upacara korban itu. Tetapi putra yang bungsu, yaitu Daud, tidak dipanggil. Mungkin ada yang pikir, oh mungkin Daud karena dia pergi jauh, jadi susah dipanggilnya. Zaman dulu belum ada WhatsApp, mungkin dia masih terlalu kecil, belum boleh pegang HP. Tetapi sebenarnya bukan itu. Karena ketika Samuel benar-benar minta supaya Daud dipanggil, itu toh bisa dipanggil. Jadi sebenarnya bukan itu persoalannya. Bukan karena Daud tidak bisa dipanggil. Pada kenyataannya, Isai meremehkan putra bungsunya ini. Dia menganggapnya sebagai anak bawang. Nabi Samuel datang, nabi besar itu. Dan ia menyuruh semua putranya hadir. Namun Isai berpikir, si Daud ini tidak usah ikut. Dia tidak penting. Karena ada banyak kakak-kakaknya. Banyak seniornya ini yang bisa mewakili dia. Dan ini tidak bisa kita bayangkan. Karena itulah Allah menaruh firman di hati Samuel. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan melihat hati. Justru putra bungsu yang dianggap remeh itu, justru dialah yang dipilih Allah. Allah melihat hati. Betapa menyakitkan jika ayah, ibu sendiri menjatuhkan Anda. Di Mazmur 27 ayat 10 Daud menulis, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Apakah Daud mengacu pada peristiwa yang menyakitkan ini ketika dia menulis Mazmur ini? Mungkin Anda juga mengalami sendiri. Ayah atau ibu atau orang yang sangat berarti bagi Anda tidak mau peduli lagi. Itu sikap dari ayahnya Daud, yaitu Isai. Bagaimana dengan kakak-kakaknya yang 7 itu? Di 1 Samuel 17 kita membaca bahwa mereka maju berperang melawan Filistin, melawan Goliat, raksasa itu. Isai diam di rumah karena sudah terlalu tua untuk berperang. Daud harus jaga domba. Namun suatu hari Isai menyuruh Daud, tugasnya adalah bawa makanan untuk kakak-kakaknya. Dan di medan pertempuran itu Daud mendengar bagaimana Goliat mengolok-olok Israel, mengolok-olok Allah Israel. Kemudian Daud sampai tidak sabar lagi, dia pikir, kenapa tidak ada yang berbuat apa-apa? Kenapa kalian diam saja ketika nama Tuhan diolok-olok? Rupanya itu didengar oleh kakaknya, dan Eliab, kakak tertua Daud, mengatakan demikian. Daud, mengapa engkau datang? Pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Jadi langsung reaksinya negatif sekali. Dan itu memperlihatkan hati dari kakak-kakaknya Daud. Demikian, jemaat sekalian, kita bisa rasakan suasana di keluarga Daud. Ayahnya mengecewakannya dan kakak-kakaknya tidak menyukainya. Kisah Daud berlanjut. Ia mengalahkan Goliat dan orang-orang mulai menyanjungnya. Namun ada yang iri hati, yaitu Raja Saul. Dia coba beberapa kali membunuh Daud dan Daud harus lari. Dan pada satu hari dia lari ke satu goa Adulam. Dan di sana terjadi sesuatu yang menarik perhatian. Saudara-saudaranya Daud itu mendengar bahwa Daud ada di sana dan datanglah seluruh keluarganya ke goa itu. Udah sempit goanya, desek-desekan, semua pada datang ke goa itu. Karena keluarganya ada dalam bahaya. Kita tahu bahwa Raja Saul itu terobsesi dengan kebenciannya terhadap Daud. Dan besar kemungkinannya Saul juga akan menghabisi keluarga Daud kalau dia tidak bisa mendapatkan Daud. Akhirnya seluruh keluarga Daud lari ke goa itu, termasuk Isai dan istrinya.
Dan itulah keluarga yang pernah menyakiti Daud. Tapi sekarang mencari perlindungan di bawah naungannya. Itulah bacaan Alkitab yang kedua. Jemaat sekalian, tentang Daud, kita tidak hanya membaca hal-hal positif di dalam Alkitab. Ada kelemahannya juga. Tentu, dan itu paling kita ingat peristiwa ketika dia mengambil Batseba dan membunuh suami Batseba, Uria. Ada banyak kelemahan Daud. Namun kita membaca bahwa Daud disebut seorang yang berkenan di hati Allah. Dan di sini kita mengerti alasannya. Kenapa? Karena Daud tidak suka mendendam. Dia tidak menolak keluarganya. Dia tidak berkata kepada ayahnya, "Wah, dulu papa biarkan saya di luar. Sekarang saya biarkan papa di luar. Goa ini hanya untuk saya sama istri anak-anak." Tapi itu tidak Daud katakan. Daud tidak katakan kepada Eliab kakaknya itu, "Kakak, bukankah kakak sebenarnya harus jaga domba di Bethlehem sana?" Dia ingatkan lagi kakaknya apa yang kakaknya katakan. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Daud. Dan itu membutuhkan kerendahan hati. Dan itu seperti keturunan Daud di waktu yang akan datang, yaitu Tuhan Yesus yang penuh kerendahan hati datang ke dalam dunia ini. Dan Daud menawarkan keramahan, menawarkan perlindungan kepada keluarganya. Dan yang menarik juga jemaat sekalian, di gua itu bukan hanya orang tuanya Daud sama kakak-kakaknya datang, tetapi juga ada 400 orang yang datang. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Wah, ini kalau di Indonesia apa yang lagi rame, judi online ya. Wah, ini korban-korban judi online semua kabur ke goa itu. Dan juga orang-orang yang sakit hati, itu yang suka disebut barisan sakit hati. Nah, itu semua ngantri itu mau masuk ke goa Adulam itu. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Daud mendapatkan terapi istimewa dari Allah. Almarhum Pendeta Andar Ismail, penulis buku renungan seri Selamat, menamakannya terapi gua Adulam. Ini terapi yang sangat manjur. Di gua Adulam itu Daud sedang banyak masalah. Tapi bagaimana cara Tuhan menolong? Justru dengan mendatangkan orang yang bermasalah juga. Tuhan mengirimkan orang yang punya persoalan. Bukannya masalahnya tertolong, tapi Tuhan kasih dia untuk menolong orang lain. Apakah Bapak Ibu Saudara juga mengenali hal ini? Terapi gua Adulam menolong kita agar kita tidak jatuh kepada mengasihani diri sendiri. Atau mengambil posisi sebagai korban. Tetapi justru menjadi orang yang aktif menolong orang lain. Karena dengan menolong orang lain kita justru tertolong. Dengan menghibur kita terhibur. Dengan menguatkan kita sendiri dikuatkan. Di sini Daud menerima penyembuhan dan pemulihan Allah dalam hidupnya. Daud di pintu goa itu. Daud kemudian melanjutkan perjalanannya. Ketika ia harus lari lagi dari gua Adulam itu, dia pergi ke Moab. Dan kelihatan betapa Daud itu sayang sekali kepada orang tuanya yang sudah lansia itu. 1 Samuel 22 ayat 3. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Ini artinya Daud minta suaka. Daud minta suaka politik untuk orang tuanya kepada Raja Moab. Sangat mengharukan sekali karena dia tahu keluarganya ini tidak aman di Israel. Ada Raja Saul
yang berdarah dingin itu, akhirnya dia minta suaka politik untuk orang tuanya kepada Raja Moab. Sangat mengharukan sekali. Betapa besar perhatian Daud kepada orang tuanya yang pernah menjatuhkannya. Justru dalam hal ini, dalam cara Daud memperlakukan keluarganya, kita melihat Daud punya ciri khas seperti keturunannya yang agung yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Ingat juga bahwa Yesus juga tidak diterima oleh saudara-saudaranya. Baca saja di Yohanes 7 ayat 5 misalnya. Saudara-saudaranya menghina Yesus, bahkan menganggap Yesus gila pada waktu itu. Dia ditolak oleh keluarganya sendiri. Apakah saudara melihat Daud berjalan, dia menggandeng ayah dan ibunya yang sudah lansia itu kepada Raja Moab? Itulah pengampunan, itulah anugerah. Apakah Anda lihat juga Yesus disalib, di kayu salib yang dengan penuh kasih berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Yesus menunjuk kepada Yohanes agar Yohanes boleh merawat ibunya. Dan kepada Yohanes Yesus berkata, "Inilah ibumu," menunjuk kepada Maria. Itulah tanda kasih dan kepedulian yang besar. Jemaat sekalian, tahukah Anda huruf Ibrani yang pertama di dalam Alkitab? Yaitu huruf Bet. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita baca Kejadian 1 ayat 1, "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi." Dalam bahasa Ibraninya, "Bereshit bara Elohim et hasyamayim ve'et haaretz." Bereshit. Bet. Huruf pertama ayat ini dalam bahasa Ibrani adalah Bet. Bet itu artinya rumah. Betel, rumah Allah. Bethlehem, rumah roti. Bet, rumah. Rabi Yahudi mengatakan bahwa di huruf Bet ini kita bisa melihat sepenuhnya siapa Allah bagi kita. Allah itu seperti rumah. Mari kita perhatikan dengan baik bentuk huruf Ibrani ini. Huruf Bet itu terlihat seperti segi empat, tapi tidak ada bagian kirinya. Seperti bus halte ya. Seperti bus halte. Waduh, kalau hujan kan bisa nunggu di situ. Seperti bus halte. Segi empat yang tidak ada bagian kirinya. Huruf itu tertutup di atas, di bawah, dan di kanan. Hanya di kiri yang terbuka. Dan perlu kita tahu bahwa orang Yahudi tidak menulis seperti kita dari kiri ke kanan, tetapi dari kanan ke kiri. Jadi huruf Bet itu terbuka ke arah huruf atau kalimat yang berikutnya. Artinya terbuka ke arah masa depan. Sungguh gambaran yang luar biasa dari Allah di sini. Yesus telah menggenapinya. Melalui kedatangannya ke dunia ini, Allah datang kepada manusia. Yesus seperti rumah yang menawarkan kepada kita untuk didiami. Seperti rumah yang menawarkan kehangatan, keramahan, keamanan, perlindungan. Yesus ada di atas kepala kita seperti atap yang melindungi. Dan dia ada di belakang kita seperti tembok tempat kita bersandar. Dan dia tidak memandang ke masa lalu kita yang penuh dengan dosa. Ia menopang kita dari belakang supaya kita tidak jatuh. Dan ia ada di bawah kita, menatang kita kalau kita tersandung dan jatuh. Kita dapat mengandalkannya. Bersama dia ada masa depan yang terbuka untuk kita. Daud membawa keselamatan untuk orang tuanya dan 400 orang itu. Namun anak Daud, Yesus, membawa keselamatan untuk seluruh dunia. Bukan keselamatan sementara, tetapi keselamatan kekal. Jika Anda sujud di hadapan Yesus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda aman sekarang dan selamanya. Tidak ada anak bawang di matanya. Semua berharga, semua diundang. Dan mari kita sebarkan ini kepada banyak orang
Karena di dalam Yesus ada tempat untuk lebih dari 400 orang. Siapapun boleh datang. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari Daud dalam mempersiapkan kedatangan Yesus dalam kehidupan beriman? Sama seperti Daud, kita dipanggil untuk tidak berkubang dalam kepedihan atau kekurangan diri, namun hidup dari anugerah dan pengampunan Allah. Mempersiapkan kedatangan Kristus berarti juga membuka hati untuk orang lain, memberi pengampunan dan berjalan mengandalkan Allah. Yesus putra Daud, Sang Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kita, mengundang kita menjadikannya fondasi hidup, berfokus padanya, mempersiapkan diri bagi kedatangannya di waktu Natal ini dan kedatangannya yang kedua kali. Dia adalah rumah bagi kita, tempat perlindungan. Dialah landasan hidup kita. Dan bersama dia ada masa depan. Kita aman bersama dia, sekarang dan selamanya. Amin. Mari kita menyambut, kita menyanyikan lagu yang berikut. Yesus, ya Yesus, Dikau kurindukan. Ya Yesus, Dikau kurindukan, hiburkanlah batinku. Seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi kekal harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih dan jiwaku terangilah. Jemaat sekalian, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja in order the ordering. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita bersama-sama sambut dari pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria Maria, yang menderita dari Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Mari jemaat sekalian kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini. Di minggu Advent ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, boleh beribadah bersama, baik di gereja maupun bersama dengan jemaat yang mengikuti kebaktian secara online. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu, untuk teladan Daud yang meskipun ditolak, dia memaafkan keluarganya, memberikan perlindungan. Tolong kami ya Tuhan, seperti Daud, untuk hidup dalam anugerah dan pengampunan-Mu, serta membuka hati kami bagi orang lain, terutama bagi mereka yang telah menyakiti kami. Kami mengucap syukur atas kedatangan Yesus. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah rumah bagi kami. Dimanapun kami berada, kalau Engkau bersama dengan kami, kami aman. Kami nyaman. Ada perlindungan, ada damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran. Damai sejahtera yang tidak bergantung pada situasi kondisi dalam kehidupan. Ya Tuhan, kiranya dalam masa Advent ini kami membuka hati kami bagi Engkau. Mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu. Berikan kami hati yang peduli kepada orang lain, terutama kepada yang lemah, yang tertindas. Biarlah kami seperti Daud yang mengarahkan pandangan justru untuk menguatkan orang lain di goa Adulam itu. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan dan bangsa-bangsa di seluruh dunia ini, khususnya bangsa Indonesia, negeri Belanda dan bangsa Israel. Kiranya damai sejahtera-Mu yang memerintah di muka bumi ini. Dan kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa. Kiranya Engkau memberikan hati yang takut akan Engkau, hati yang mencari pimpinan-Mu. Pemimpin-pemimpin yang tidak menggunakan kekuasaan mereka dengan sewenang-wenang, tetapi boleh mencari kesejahteraan untuk bangsanya dan juga bekerja sama di dalam kehidupan dunia ini. Kami berdoa untuk pergumulan dunia ini, peperangan, bencana alam, kekerasan terhadap perempuan dan anak, ketidakadilan, para janda, duda dan yatim piatu. Ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang peduli kepada dunia ini. Untuk itulah Engkau datang di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah di tempat-tempat yang di mana orang berteriak meminta pertolongan-Mu, kiranya Engkau hadir. Karena Engkau mendengar suara orang-orang yang berseru kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan untuk Majelis Sinode Gereja Perki Nederland, Ibu Pendeta Ida dan keluarga, majelis setempat di GPN Almere, Arnhem Gelderland, Amsterdam Zuidoost, GPN Voorburg en Zwolle. Kiranya Engkau memberikan sukacita di dalam melayani Engkau ya Tuhan, memberikan kerjasama yang baik, dan kiranya Engkau memberikan berkat dan pertumbuhan kepada jemaat-Mu di gereja Perki Nederland ini ya Tuhan. Demikian juga untuk pendeta dan hamba Tuhan yang melayani di GPN. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat di GPN Amsterdam Zuidoost yang sedang mengalami sakit atau dalam masa penyembuhan. Bapak Andre Sayetapi, Ibu Paula Beyer, Ibu Anna Marpaung, Ibu Ice Mahulete, Om Sinta Sutisna, Ibu dan Bapak Pardede, Ibu Gide Mokhtar, Ibu Truli Tanahatu, Bapak Bobby Nelwan, Bapak Will Mostart, Bapak Adrian Sumampau, Bapak Norman Aipasa. Ya Tuhan, Engkau mengenal mereka lebih dari siapapun. Kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, boleh menjamah mereka yang sakit dan memenuhi mereka dengan damai sejahtera-Mu.
Berkati saudara kami yang bergumul dalam masa sakit ini, juga untuk segala perobatan yang mereka dapatkan. Biarlah Engkau memimpin mereka di dalam segala fase kehidupan mereka, dan biarlah mereka boleh menaruh pengharapan mereka kepadamu dan pulihkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun atau ulang tahun pernikahan, untuk Bapak Leo Hagberg. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk usia yang baru yang Engkau berikan. Biarlah Bapak Leo boleh bersuka cita di usianya yang baru ini, dan dia boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya dan menjadi berkat bagi jemaatmu di tempat ini. Kami mau berdoa untuk keluarga Tobing yang berduka cita atas meninggalnya Ibu Lili Tobing. Ya Tuhan, Engkau telah memanggil Ibu Lili Tobing kembali ke rumahmu, dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah kenangan yang indah atas Ibu Lili Tobing ini boleh memenuhi keluarga yang berduka. Biarlah mereka boleh mengenang dengan sukacita akan kehidupan mereka bersama dengan kekasih mereka, Ibu Lili Tobing. Dengan mengetahui bahwa Ibu Lili Tobing aman di rumahmu ya Tuhan. Di rumahmu yang tidak ada sakit penyakit lagi, tidak ada kedukaan, hanya ada damai sejahtera karena Yesus ada di sana. Ya Tuhan, kami menyerahkan minggu yang baru ini di dalam segala rencana-rencana kehidupan kami, di dalam pekerjaan, di dalam studi, di usia pensiun. Segala sesuatu yang kami lakukan, kami mau taruh ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberikan berkat-Mu untuk perjalanan hidup kami, khususnya di minggu ini. Dan biarlah kami boleh mengambil waktu untuk terus merenungkan apa arti Advent. Tuhan datang di dalam anaknya Yesus Kristus. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami bawa bukan karena kami layak, tetapi hanya karena oleh anugerah-Mu di dalam Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Collecterszaken. There's a road for onze kerkactiviteiten en groen of blauw is voor onze activiteiten van diakonia. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan membaca dari firman Tuhan secara berbalas-balasan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Sambil kantong persembahan diajarkan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 365B ayat 1 dan 2. Hidup
memujimu selamanya. Dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Mari kita doakan persembahan yang telah kita berikan pada hari ini secara bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan kami, yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan nyanyian penutup. Kita harus membawa berita. Pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Raja di remang pagi dan remang jadi siang. Kristus kan datang, ramai dan cemerlang. Saudara-saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. We nemen een moment van stilte. Amin.
Voordat ik verder ga met de mededeling van Gereja Perki Amsterdam Zuidoost, ik wil toch uit respect 1 minuut van u vragen ter genadechtenis van Ibu Lili Tobing, de senior van ons, die de bericht die ons van de week heeft bereikt. Dus ik vraag even 1 minuut om samen met ons tot te delen over Ibu Lili Tobing. Het nadebericht zal nog verder gedeeld worden met de gemeente, zodra wij veel meer weten wanneer Ibu Lili Tobing ter aarde wordt gesteld. Dank u wel. Atas nama gereja atau atas nama pengurus harian Majelis Jemaat Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Dinandi yang telah memimpin ibadah ini. Terima kasih Bapak. Dan juga kepada Bapak Mahdi Kale atas iringan musiknya, kepada tim Kantoria, dan kepada Kor Gema Firdaus yang dipimpin oleh Ibu Yvonne de Vogel. Tuhan memberkati. Kebaktian Minggu 8 Desember dimulai pukul 9.30 di Gereja de Nieuwestad di tempat ini dan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Nelson Rembet. Pengumuman mengenai kolekte yang terkumpul pada kebaktian Minggu tanggal 24 November, kantong biru 152,55 sen, kantong merah 217,75 sen, total bedrag adalah 370,30 sen. Kebaktian perayaan Natal di Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost akan diadakan pada hari Rabu 25 Desember di gedung gereja di tempat ini di Nieuwestad dan akan dimulai pada jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Ana Riorika Patinama. Selanjutnya, kebaktian tutup tahun 2024 akan diadakan pada hari Selasa 31 Desember 2024 di gedung gereja de Nieuwestad dan akan dimulai pada jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore dan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Ana Riorika Patinama. Di dalam kebaktian tutup tahun 2024 ini akan diadakan pelayanan perjamuan kudus. Selanjutnya, aktivitas daripada gereja-gereja Perki Nederland selanjutnya adalah pada hari Minggu 8 Desember akan diadakan perayaan Natal di Gereja Perki Nederland di Almere di lokasi de Lichtboog Kerk Almere dimulai pada jam 3 siang. Gereja Perki di Arnhem, Gelderland akan mengadakan di lokasi Stalforte Kerk, Arnhem dimulai pada pukul 3 siang. Gereja Perki Nederland di Voorburg akan mengadakan kebaktian Natalnya di Koningskerk dan akan dimulai pada jam 2 siang. Pada hari Minggu 15 Desember akan diadakan perayaan Natal di Voorburg ini. Dan untuk di Zwolle akan diadakan di De Brink pada jam 2.30 dan pada tanggal yang sama 15 Desember. Sekian untuk pengumuman pada siang hari ini.
Tuhan memberkati dan selamat beramat tamah untuk selanjutnya.